Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi materi tentang clean arsitektur ya. Sebelumnya kita sudah siap nih. Kita udah install ekstensi-ekstensinya yang paling penting ya. Terus package-package-nya. Ini ada tambahan ada Go Router ini buat routing management ya. Jadi di sini kita udah siap untuk masuk ke materi clean arsitektur. Nah, jadi di sini nih kita mau ngapain nih? Pertama-tama tuh kita kayak gimana gitu. Yang pertama-tama adalah kita akan membuat suatu fitur ya. Yang jelas adalah kita bakalan buat fitur. Nah, kita mau bikin aplikasi apa misalnya? Saya mau contohin aplikasi yang mau nge-get ini aja deh. Ya, ini ada testing API. Jadi ibaratnya ini dia nyiapin database ya. Jadi kalau kita hit URL ini ya, user 2 gitu, nanti dia bakalan ngembaliin data kayak gini, data JSON gitu. User kelima siapa gitu, Charles gitu. User ketiga Emma gitu. Nah, jadi ini ada database, ini sifatnya publik ya, ini buat testing. Kalau kita mau testing, jadi kita akan buat aplikasi yang sederhana dulu. Ibaratnya kita udah punya backend buat nge-get user, nanti kalau kita hit API ini, URL ini, kita bakalan dikasih hasil database kayak gini. Ini data data profile user gitu. Nah, kita akan buat sebuah fitur untuk nge-handle ini semua. Jadi ibaratnya kita akan bikin fitur fitur apa namanya? Fitur profile gitu ya. Jadi di sini kita akan bikin fitur fitur profile. Nah, jadi kita akan bikin fitur profile. Sama konsepnya, ada 3 juga, yaitu ada presentation layer, ya di sini ada presentation layer, terus kemudian ada apa lagi ya, di sini ada presentation layer, presentation layer, ada domain, sama ya konsepnya dia ada 3 juga nih, ada domain, dan ada satu lagi data layer. Ya, jadi setiap fitur itu memiliki 3 lapisan layer. Nah, ceritanya kita bakalan bikin aplikasi untuk nampilin data profile, yang mana kalau kita get dari backend, dia bakalan ngasih data seperti ini. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dari layer yang mana, Bang? Apakah dari presentation, bikin tampilannya, atau bikin domainnya dulu? Atau kita yang penting datanya dapat dulu nih ke aplikasi. Nah, itu kita mulai dari mana? Ya, kalau saya itu mulai dari domain layer. Karena yang saya bilang sebelumnya, domain layer ini adalah bagian yang penting pada sebuah fitur. Jadi yang kita mulai itu dari domainnya dulu, dari titik domain. Nah, kalau kita bikin berarti kita akan membuat sebuah fitur, fitur profile gitu ya, fitur profile. Nah, kita udah dibikinin nih sama dia, fitur profile. Ada data layer, domain layer, sama presentation layer. Nah, kita mulai dari domain dulu. Kalau kita buka foldernya, domain itu ada beberapa folder, ada entities, apa nih isinya gitu ya, repositories, ntar kita ngapain di folder ini, ada use case. Jadi ada 3 folder ini nih, entities, repository, sama use case. Nah, kita kita breakdown dulu deh, kita pecah ya. Ini kita akan breakdown biar lebih clear gitu. Jadi di domain layer itu tadi ada 3 bagian. Ada 3 folder, ada entities, ada repositories, sama satu lagi tadi apa nih? Use case. Nah, jadi di dalam domain layer ada subfolder seperti ini. Ini gimana nih? Ini apaan sih, Bang? Entities, repositories, use case. Nah, nggak usah dipikirin dulu. Yang jelas adalah di domain layer ada tiga lapisan ini, ada 3 folder ini gitu. Jadi sebenarnya di presentation layer juga ada nih. Di presentation layer ada beberapa folder. Di data layer ada beberapa folder. Jadi kita fokus bikin domain layernya dulu. Jadi kita fokus di nomor 1 ya. Ini nih. Kita akan bikin mulai dari domain layer. Nomor 1 gitu ya. Nah, ini kita warnain aja deh biar kelihatan. Kita fokus dari mulai bikin domain layer.
Jadi tadi kita udah tahu nih aplikasi kita mau bikin apa, terus kita punya fitur buat nge-get profile, ini backendnya URL-nya ini gitu ya. Jadi kita mulai dari domain layer. Nah, di dalam domain layer ada beberapa subfolder, kita mulai dari mana? Apakah dari entities, repositories, atau use case? Yang kita mulai itu kita bikin entities. Entities itu kalau dalam bahasa Indonesia entitas gitu, beberapa entitas. Entities ini banyak, plural. Jadi kita punya beberapa entitas. Apa sih entitas itu? Entitas itu adalah suatu kelas ya yang nanti kita bikin di sini. Di dalam entitas ini kita bikin sebuah kelas di sini, sorry, di lib, di domain layer entities profile ini kita akan buat sebuah kelas, sebuah file yang namanya misalnya kita akan buat kelas buat data profile gitu ya, data profile.dart ya. Ini entitas kita nih, ini entitas profile ya, ini entitas profile. Kita akan buat sebuah kelas profile yang mana data-datanya itu dari sini, dari backend. Misalnya datanya yang kita mau pakai cuman bagian ini nih, kita ngambil ID, email, first name, last name, avatar. Nah ini nggak usah nih, kita nggak terlalu pakai ini data dari backend yang ini, kita nggak pakai. Tapi yang kita pakai cuman bagian ini nih ya, ID, email, terus namanya sama avatarnya yang kita mau ambil ya. Berarti di sini kita bikin final, tipenya apa, kita mau ID-nya itu tipenya integer gitu ya. Kemudian kita punya ada email ya, kita punya data email, nanti kita punya data name ya, kita gabungin aja nanti dari backend kan first name last name nih, tapi kita gabungin aja di entitas kita full name gitu ya, bisa ya full name. Kalau saya biasanya pakai lower camel case ini, full name, nggak pakai kayak gini ya, full underscore name. Nah ini enggak, tapi ini kita pakai lower camel case. Kenapa? Karena disaranin nih ya, di sini disaranin disuruh pakai lower camel case dari Dartnya, full name. Terus yang terakhir kita punya avatar atau profile image URL gitu ya. Profile image URL terserah teman-teman mau namain itu apa ya, terserah teman-teman. Ini kan profile URL gitu ya, profile image URL. Nah terserah, saya mau bikin sebuah entitas profile nanti tipenya kayak gini nih ya, ada ID, email, full name, profile image URL. Nah ini yang entitas profile kita. Ini masih kriwel-kriwel nih, kenapa nih? Kita benerin dulu ya. Yang paling penting adalah si entitas ini kita harus extend executable. Kenapa kita harus extend executable? Sebenarnya ini package ya. Package executable itu penting untuk membandingkan apakah data kita suatu kelas itu nilainya sama apa enggak gitu ya. Ya intinya adalah kita extend executable aja lah, biar dia bisa kita bandingin apakah nilainya itu sama apa enggak gitu. Oke, jadi intinya kita extend executable. Ini masih kriwel-kriwel pada merah. Yang harus kita butuhkan adalah nih, kita coba lihat aja nih bohlam ya. Ini ada sugesnya buat ngefixin merah-merahnya. Kita akan bikin konstruktornya ya. Kita klik aja. Nah, itu udah nggak kriwel-kriwel merah nih jadinya. Terus di sini masih ada merah. Kenapa? Karena dia satu override missing. Nah, ini efek dari kita mengekstensi executable. Jadi kalau misalnya kita tanpa extend executable, nah ini udah nggak merah lagi nih ya. Kita udah nggak merah lagi. Nah, ini udah clear gitu. Tapi karena kita mau dia extend executable, makanya kita perlu tadi override yang tadi. Di sini satu override, kita butuh kasih datanya gitu. Ini ada ID, email, full name, profile image, dan lain sebagainya. Nah, baru ini tinggal kita kasihin koma. Ctrl Shift L, kasih koma gitu. Atau teman-teman juga bisa nih ya. Jadi tanpa kita manual kayak gitu, kita klik bohlam lagi. Sini ada generate executable. Nah, itu langsung dibikinin sama dia. Jadi kita ngodingnya tuh lebih cepat gitu. Ini kriwel-kriwel biru mungkin kita butuh konstan ya, const. Oke, ini kita rapiin dulu.
Nah, jadi deh, ini adalah entitas kita. Entitas profil kita udah kelar, udah jadi. Ini adalah entitas profile. Nah, tahap entitas, jadi ini udah selesai nih. Di sini kita copy aja. Step yang kedua adalah kita mulai dari sini. Entitas. Kita udah jadi nih, udah bikin entitasnya. Lanjut, kita masuk kemana nih? Kalau kita udah punya entitas, yang harus kita lakuin adalah masuk bikin repositoriesnya. Ya, jadi kita lanjut lagi, bikin repositoriesnya. Apa sih repositories? Repositories itu adalah sebuah kelas ya, dia kelas juga. Ya, jadi di sini entitasnya namanya profile, repositories juga kita namain aja profile underscore repository.dart ya, karena dia satu singular. Nah, ini kita sesuaiin aja dengan fitur kita repositories buat profile. Dia adalah sebuah kelas, kita namain aja profile repository. Nah, seperti ini. Dia adalah sebuah kelas, tapi dia bukan sembarangan kelas. Dia cuma abstrak kelas. Jadi kita bikin dia abstrak kelas. Apa sih bedanya kelas dengan abstrak kelas? Ini sebenarnya ada di materi pembahasan bahasa pemrograman Dart. Jadi saya anggap teman-teman udah paham nih perbedaan kelas biasa dengan abstrak kelas. Oke? Kalau saya mau jelasin kembali, itu simpelnya adalah kalau abstrak kelas, misalnya kita punya abstrak kelas nih. Nah, terus tiba-tiba kita mau definisiin misalnya gini deh. Misalnya ya, kita bikin profile repository. Nah, misalnya gini, ada sebuah variabel gitu ya. Kita mau bikin kayak gini. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena dia abstrak. Kalau abstrak dia nggak bisa dibuat seperti ini. Kalau misalnya dia kelas biasa, nah itu baru bisa. Nah, itu simpelnya ya, bedanya ya. Abstrak kelas dengan kelas yang biasa. Jadi abstrak kelas ini dia nggak bisa diinisiasi ya, yang kayak tadi var profile repository. Nah, itu nggak bisa. Jadi abstrak kelas itu adalah sebuah abstrak aja. Dia nggak bisa dibikin inisiasi. Isinya apa? Kita mau ngisi apa di repository profile kita? Ya udah, ini kita fungsinya mau ngapain? Kita mau nge-get user ya. Jadi di sini kita bikin sebuah function get user. Kayak gitu. Udah simple, get user. Kita mau get apa di sini? Kan kita punya backend banyak nih. Kita mau bikin ini, misalnya kita di sini disiapin apa aja. Nih kalau mau ngambil semua user, misalnya di page 2 nih ada nih. Jadi ada data-data usernya nih. Nah, ini bisa nih kita dikasih kalau di page 2 ini dapat data seperti ini gitu ya. Ada user-usernya. Page 1, kalau page 1 dimulai dari ID 1 dapat 6 user gitu ya. Terus kalau page 4, page 4 nggak ada datanya. Page 3 nggak ada juga, berarti cuma ada 2 page. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah buat nge-get seluruh user ya, berdasarkan page. Kalau kita pasang kayak gini, ini dapat data-data page, data-data usernya berdasarkan page pertama gitu. Nah, kita mau bikin nge-get all user berdasarkan page ya. Jadi di sini nanti kita kasih nih page-nya, page berapa gitu. Get all user di page berapa gitu. Nah, terus kemudian selain get all user, kita bisa nge-get satu-satu. Misalnya API user ID kedua kita mau ngelihat detailnya. Nah, ini dapat nih datanya. Berarti kita bisa get user by ID kan. Get data user berdasarkan ID-nya. Nah, kayak gitu. Jadi abstrak class ini sebuah function simple aja. Dia nggak kita kasih fungsi di sini. Fungsinya gimana cara dapetin all usernya itu nggak ada di sini. Jadi dia cuman perintahnya aja. Kita bisa ngapain aja di sini. Kita bisa get all user, sebuah function ibaratnya ya. Sebuah function
function biasa, nanti dia akan ngembaliin semua data user. Ya, jadi kita pasang future semua data user di sini. List berupa list ya, list dari user gitu ya. Yaitu profile, sorry. List dari data-datanya, profile di sini. Ini kita import aja, kontrol spasi, kita enter, kita import nih. Jangan lupa di fix biar dia absolut letaknya. Jadi kita bakalan kalau function ini dijalanin ya, jadi kalau kita panggil nih kelas repositories, ibaratnya gini, void main ya, ibaratnya tadi profile repo gitu misalnya, kita panggil kelasnya dia, misalnya karena ini abstrak kelas jadi kita nggak bisa. Jadi misalnya kalau saya coba contohin kelas biasa deh. Nah, kalau dia kelas biasa dia malah jadi error nih kayak gini nih. Jadi dia harusnya abstrak sih memang. Makanya jadi dia bisa cuman buat kayak gini. Buat function biasa. Nah, nanti ibaratnya gini. Function ini bakalan dijalanin. Jadi setelah kita inisialisasi kelasnya baru kita titik gitu ya. Get all user, sorry. Get all user. Page-nya page berapa? Page 2 gitu misalnya. Nanti bakalan dapat di sini all user page 2 gitu. Contoh aja ini mah. Contoh. Jadi kita bikin simpelnya dulu gitu ya, simpelnya. Nanti kalau yang get user biasa berarti dia akan ngembaliin data profilnya doang kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah abstrak class yang mana ada function sesimpel ini ya. Jadi ini adalah isi dari abstrak kelas profile repository. Kita bakalan bikin dua kayak gini ya, ngeget semua user tergantung page-nya, sama ngeget user berdasarkan ID-nya, get user by ID. Ntar kita perlu nih kasih ID. Seperti itu teman-teman. Ini simpelnya. Nah, ini adalah abstrak repository. Jadi di sini saya bilang repository-nya repository abstrak ya. Abstrak. Abstrak. Nah, ya kan abstrak kan? Nah, ini abstrak. Benar, abstrak. Nah, ini repository abstrak. Kalau misalnya udah jadi, kita ngapain lagi gitu ya? Kita akan bikin use case-nya sekarang. Yang keempat. Use case itu apa sih? Use case itu sebuah kelas ya. Jadi kita udah punya entitas, kita udah punya repository, kita bikin use case-nya. Use case itu adalah sebuah kelas yang mana di sini kan kita bisa ngapain aja? Bisa ngeget all user. Oke, bisa ngeget user. Nah, ini kita bikin use case-nya. Jadi use case buat ngeget all user itu adanya di sini. Kita bikin filenya. Jadi ini merupakan file untuk use case get all user. Ibaratnya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Get all user ini filenya. Jadi kita bikin kelas, namain kelasnya adalah sesuai dengan namanya ya biar gampang ingetnya. Get all user. Ya udah, nih. Ini adalah sebuah kelas get all user. Isinya apa sih? Dia jadi kalau misalnya use case ini dipanggil, dia akan memanggil function ini, function get all user kayak gitu. Jadi di sini kita panggil user repository, profile repository ya. Ini kita namain aja profile repository. Jangan lupa dibikin konstruktornya get all user ini. Kita panggil dia this dot. Nah, kayak gini. Nanti kita akan buat sebuah function yang mana function itu misalnya execute. Nah, misalnya sebuah function execute ini di mana function ini akan kita udah punya profile repository, dia akan manggil yang mana? Karena ini kelas untuk get all user, maka dia akan ngambil semua usernya kayak gitu ya, teman-teman, kayak gini. Nah, dia butuh page. Ya udah jangan lupa di sini kita
kasih parameter page-nya. Nah, dia akan nge-return ini, return. Karena dia bertipe future, jadi kita tungguin dulu sampai dia dapat datanya. Function await ini await ini butuh function asynchronous. Nah, dia akan nge-return ini, Twitter, list, dan lain sebagainya. Profile. Ini jangan lupa diimport ya. Jangan lupa di fix import biar dia rapih. F1 fix import. Aduh. 1 fix import. Nah, dah. Jadi ini adalah sebuah use case kita. Jadi kalau use case ini dipanggil, kalau kita mau nge-get semua user, panggillah ini nih, dia nih, kelas dia. Dia bakalan ngambil dari repository bakal ngejalanin function ini. Kayak gitu konsepnya ya. Jadi kita kalau misalnya di Flowin, kita mau panggil use case apa? Dia bakalan manggil repository, nanti repository-nya bakalan ngebalikin datanya, data entitas kayak gitu. Ya ibaratnya kayak gini. Ini jangan merah deh. Kita kasih oranye aja. Biar gampang ingatnya. Gitu ya. Jadi misalnya kita mau panggil use case buat ngambil semua user. Oh, kalau kelas ini dipanggil, get use case ini dipanggil, dia bakalan karena dia punya repository, udah connect sama repository-nya, maka dia akan mengexecute ini function get all user. Udah, ntar kita return dapat datanya. Nah, itu konsepnya ya. Nah, terus kemudian use case yang kedua, ini sama nih. Karena kita punya di sini get user, berarti di sini kita bikin get user. Ini use case yang lainnya gitu ya, get user. Nah, ini jangan get all user tapi get user. Sama dari profile repository, tapi dia manggil functionnya bukan yang itu, tapi kita nge-get user by ID. ID-nya jangan lupa di sini panggil. Tipenya hasil kembaliannya adalah future profile. Ini. Nah, udah jadi ini adalah use case kita. Jadi kita udah punya 2 use case. Use case pertama itu buat ngambil semua user. Use case yang kedua kita ngambil single user. Satu user aja di mana parameternya itu adalah ID gitu. Oke, sampai ini clear ya. Jadi kita udah berhasil nih bikin domain layer. Ini kelar nih. Berarti di sini selesai. Selesai. Udah done. Nih selesai nih. Done. Dan ya, ini udah clear nih. Jadi kita udah bikin tiga data ini. 3 folder ini. 3 file. Sebenarnya bukan file ya. Bukan 3 file, tapi 3 folder ini kita udah ada isinya. Ada entitasnya, ada repositorinya, sama ada use case-nya. Nah, teman-teman kan tahu ya, kita menggunakan functional programming dibantu dengan package.z. Ini apa sih? Nah, di sini nih kegunaannya. Jadi, ketika kita nge-get user, itu kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya adalah kita bakalan dapat list dari usernya atau gagal ya. Jadi kemungkinannya ada 2. Kemungkinan itu ada 2. Ada 2 data kembalian, ada dua hasil ya. Ada 2 hasil, yaitu berhasil atau gagal. Kalau berhasil dia bakalan ngembaliin ini nih, data list profile. Tapi kalau gagal, ngembaliin apa? Ya, dengan bantuan Dart-Z atau functional programming, jadi di sini kita bisa ngasih dia 2 data ini. Ini kalau gagal nih. Kalau gagal bisa dapat yang ini, kalau berhasil bisa dapat yang ini. Jadi ada 2 data yang hasil return ini, hasilnya itu bisa langsung jadi ada 2, ada kanan sama kiri. Mungkin kalau gagal itu kan kiri lah ya, kita pasang kiri. Kalau kanan itu berhasil, right ya. Jadi kalau berhasil dia bakalan dapat ini. Kalau misalnya gagal dia bakalan dapat apa? Nah, kita bikin sebuah kelas namanya failure ya. Kelas failure. Nah, ini kita bikin kelas failure aja kayak gini. Jadi ketika dia gagal, dia bakalan fail kayak gitu.
Nah cuman ini merah nih, kenapa dia nggak bisa ada dua kayak gini? Karena kita harus import Dart Z-nya, import Dart Z. Nah ini kita import dulu Dart Z-nya. Kalau udah diimport, kita bisa kanan atau kiri, itu kita butuh either namanya, baru kita masukin di sebelah sini kayak gitu ya. Jadi ini ibaratnya karena kita sudah punya function either, ketika function get all user ini dipanggil, dia bakalan bisa dapetin pilihan kita kembaliannya itu gagal atau kita kembaliannya itu benar. Jadi bisa dua kemungkinan hasil ya. Ini kalau gagal yaitu berupa failure, kelas failure. Nah kayak gitu ya. Jadi konsep functional programming itu bisa kanan atau kiri. Jadi kita import di Dart Z-nya. Seperti itu. Tapi kan gagal kan nggak cuma di repository ini. Misalnya kita punya fitur lagi gitu ya. Kita punya fitur yang lain, counter gitu ya. Nah nanti kalau di fitur counter kan juga bakalan ada kegagalan lagi kan. Masa kelas ini dibikin lagi gitu. Nah kita buat kelas ini, failure itu secara general. Jadi di sini kita bikin folder namanya core. Core ini itu secara general. Jadi di sini ada error, folder error, nanti ada file failure.dart. Nah, ini kelasnya ini kita pasang di situ. Biar dia bisa dipakai di semua fitur ya. Karena kita fitur-fitur juga pasti ada errornya. Ada dua kemungkinan, dia berhasil atau dia gagal. Nah, kegagalan ini kita buat secara general. Kita pasang di core. Kita namain core gitu. Nah, counter ini udah nggak kepake, kita buat contoh aja tadi. Jadi di sini failure-nya bukan kita import dulu ya, kontrol spasi kita import. Benerin importnya, nah jadi. Nah, ini juga berlaku untuk yang bawah ya. Dia profile kalau benar berarti kita pasang either. Kalau kiri dia failure, kalau kanan berhasil dia bakalan ngembaliin profile. Nah, ini ada perubahan ya di sini repository. Nah, untuk use case-nya juga pada merah. Kenapa? Merah karena dia butuh kanan atau kiri juga nih. Ya, tipenya kayak gini. Ini kita copy. Jadi get all user ini bakalan ngembaliin tipe feature ini. Jadi ini kita pasang biar benar. Jangan lupa diimport nih. Kontrol spasi, header-nya kita import, payload-nya juga kontrol spasi kita import juga. Jangan lupa di fix import biar di absolute. Nah, ini untuk yang all user. Yang untuk get user juga sama konsepnya, kita copy. Ini kita pasang di sini. Ini jangan lupa diimport. Ini juga jangan lupa diimport, kita rapihin importnya. Nah, udah jadi. Jadi kita udah berhasil nih bikin kelas general failure. Jadi ya seperti ini. Kita udah berhasil selesai di bagian domain layer. Kita punya entitas. Ini entitas profile. Terus kita punya repository. Repository itu berupa abstrak, sebuah function buat dapetin semua user. Dia bisa ada kemungkinan ada dua, ada kiri, ada kanan. Buat nge-get user juga bisa kiri dan bisa kanan. Bisa dapat datanya. Nah, itu use case-nya juga kita bikin masing-masing dari function ini punya use case sendiri. Jadi setiap function ini pasti dia punya use case sendiri. Ini buat nge-get user. Jadi kalau kelas ini dipanggil, dia bakalan ngambil dari repository-nya, nge-execute di function ini. Kayak gitu. Ya, ini merupakan materi pembuatan domain layer. Ya, selesai nih domain layer. Next, kita akan ke layer yang lainnya. Mungkin video ini sampai domain layer dulu biar nggak terlalu panjang. Kita lanjut di video selanjutnya.